karena kita semuanya diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menambah ilmu di siang hari. Itu ada satu modul yang sudah kita pelajari dan wajib disosialisasikan kepada seluruh bapak ibu guru yang ada di Kabupaten Cilacap. Nah kebetulan karena saya salah satu guru penggerak dari SMK Dr. Sutomo, maka tugas saya mensosialisasikan kepada bapak ibu guru semua. Nah di samping saya ada Ibu Penny. Beliau adalah pendamping untuk guru penggerak di Kabupaten Cilacap. Nah tadinya memang yang akan hadir pendampingnya adalah Bu Nafi, tetapi karena jam 11 tadi ada undangan yang harus dihadiri di cabang dinas, maka beliau mendelegasikan kepada Bu Penny. Nah, nanti apa itu guru penggerak dan lain-lain nanti bisa diberi penjelasan sedikit oleh beliau sehingga nanti Bapak Ibu tahu apa fungsinya kita semuanya mengadakan sosialisasi seperti ini, kira-kira begitu. Terus kemudian dalam satu tim kami ada 6 orang sebetulnya di kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, kemudian ada Bu Eka Putrawati, sarjana pendidikan SD. Beliau guru SD di SD Selatan yang lolos guru penggerak. Hanya satu-satunya. Saat ini beliau sedang S2 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian yang sebelahnya lagi ada Bu Erni Kurniawati SPSI. Beliau guru matematika ya Bu? Di SMA Negeri 1 Cilacap. Nah beliau ini juga luar biasa prestasinya, bahkan di sekolah mengendali aplikasi LMS. Jadi untuk masalah Dayanto Bintang biasanya, yang dulu pernah memberikan motivasi ke kita. Beliau juga satu tim dengan saya, cuma karena tadi pagi sudah sosialisasi. Nah di siang hari ini memang waktunya yang melelahkan, kadang ngantuk juga sama. Mudah-mudahan bisa tetap fokus dan konsentrasi. Kami mencoba untuk bisa sesingkat mungkin nanti menyampaikan materi dengan padat, tapi mengenai di bawah ini. Baik, sebelumnya mari kita dengarkan arahan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Kemudian nanti setelah itu kita dengarkan paparan dari Bu Penny selaku pendamping praktek kami di CGP. Kemudian nanti baru teman-teman akan memaparkan masing-masing, kalau bisa nanti ya kita dibagi waktunya juga tidak terlalu banyak. Oke. Baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Serani Sekuri BUMN. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Yang saya hormati Mas Dor Hidayat, yang saya hormati juga Mbak Erni, tidak pakai kulit. Terus Mbak Eka dan Mbak Penny tanpa es. Karena kalau pakai es dingin. Mbak Penny ini keluarga SMK Dr. Sutomo dan Bapak yang saya hormati. Suami beliau alumni kita. Jadi beliau wajib bersyukur karena SMK Dr. Sutomo salah satu yang memberi kenikmatan bersama. Saya melihatnya Bapak Ibu atau kita semua sudah lelah jadi ya capek, jadi ada bercanda semua. Ibu Bapak yang saya cintai, saya banggakan dan satu perjuangan. Hari ini sungguh merupakan hari yang bahagia untuk kita karena ada putusan pemerintah. Beliau ini sudah lebih dekat dengan pemerintah dibanding kita, karena beliau punya kewajiban mengeluarkan apa yang menjadi pengalaman beliau untuk kita semua. Sehingga nanti mungkin tidak formal-formal amat. Barangkali Bapak Ibu yang ada di hadapan kita ini, Bu, kalau saya ingin jadi guru penggerak, gimana toh? Kan gitu loh yang kita sampaikan.
Dan saya dari titip kepada pimpinan berlima, gimana caranya supaya tahap berikutnya bulan ini guru penggerak. Tanggal 7 atau 7, kira-kira bulan apa? Kalau nanti kalau ada angkatan baru itu saya beri titip. Begitu. Siapa di Bapak Ibu? Ada yang minat dan ingin jadi guru penggerak? Kalau ada kepala sekolah gerak-gerak saya ikut, tapi kalau nepang saya nggak mau. Begitu, ya. Gitu. Jadi itu saja pembukaannya, bukan arahan, bukan apa, bukan, karena kita sudah cukup dolar. Saya juga menerapkan ini, tetapi penajaman materi dan kembali mengingatkan penting untuk kita dalam pengelolaan siswa di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian nanti bagaimana kita juga belajar budaya positif yang Bu Erni nanti bisa banyak bercerita, pendekatan terhadap siswa yang bisa dilakukan oleh BP, oleh Bapak Ibu semua, tidak tergantung kepada BP di sekolah, tetapi Bapak Ibu semua menjadi pribadi yang memiliki fungsi BP nanti. Bagaimana pendekatannya akan dijelaskan oleh teman-teman nanti. Kemudian untuk paparan awal, karena di logika saya, ketika orang mau belajar sesuatu itu kita mesti tahu alur ceritanya dari mana. Jadi ketika tiba-tiba saya presentasi modul itu, Bapak Ibu pasti melihat modul apa ini, buat apa gitu kan. Nah, maka setting otak biasanya butuh stimulus, butuh rangsangan supaya kita paham kepada materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan apa itu guru penggerak dan apa yang dilakukan, kemudian bagaimana target pemerintah terhadap guru penggerak supaya bisa menjadi proses transformasi pendidikan yang dilakukan pemerintah sampai di grassroots, ya, di bawah itu bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu waktu dan tempatnya saya persilakan kepada Bu Beni nanti bisa menyampaikan kepada teman-teman. Sekali lagi mari teman-teman di waktu yang siang ini kita manfaatkan dengan baik supaya Bapak Ibu juga bisa menyerap materinya dengan sungguh-sungguh. Waktu dan tempatnya kami persilakan Bu. Sebetulnya yang harus datang itu Bu Nafi, tetapi karena Bu Nafi ada DR, jadi saya mewakili Bapak Ibu Nafi. Tidak akan panjang lebar, tentunya yaitu kegiatan ini yaitu SOSIS, ya, sosialisasi modul 1 itu memang aksi nyata yang dilakukan oleh CGP, ya, calon guru penggerak. Sekali lagi di sini baru calon dan diklatnya itu selama 9 bulan. Gimana Pak, Bu, diklat 2 bulan terakhir ini? Semangat ya? Ya luar biasa. Tugas itu udah biasa, ya, pasti mudah untuk dikerjakan. Dan yang sangat saya apresiasi di sini yaitu calon guru penggerak Kabupaten Cilacap Angkatan 4 ini sudah bergerak mulai dari diri sendiri dan lalu bergerak, dan disinilah kita peran CGP itu menggerakkan ekosistem yang ada. Ini sangat baik sekali. Tentunya yaitu tidak meninggalkan tupoksinya saat melaksanakan kegiatan guru penggerak ini. Yang diutamakan tentunya itu kegiatan di sekolahnya dulu, karena ada persentasenya 70%, 20%, lalu 10%. Jadi nanti kalau misalnya ada pendaftaran di angkatan 7, insya Allah nanti baik dari guru penggerak atau pengajar praktik di sini lebih dikemas agar lebih baik lagi. Seperti itu. Melalui agen-agen perubahan pendidikan yang ada di sini, mudah-mudahan bisa menularkan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama mengikuti diklat guru penggerak ini. Tidak bijaksana Pak Afif kalau terlalu panjang, mungkin nanti kalau ada sesi pertanyaan atau mau tanya-tanya tentang apa, mohon silakan, kami sangat terbuka sekali. Dan saya harapkan mudah-mudahan teman-teman yang ada di
STM Dr. Sutomo ini tergerak juga nantinya untuk mengikuti seleksi guru penggerak di angkatan ke-7. Semangat ya Bapak Ibu. Bismillah, insya Allah diterima semuanya. Karena kemarin untuk angkatan 4 juga kuotanya 125, yang diterima cuma yang ikut seleksi 60 berapa ya? Ya kurang lebihnya sekitar 68. Dan untuk PP itu kuotanya 25 orang, yang masuk seleksi 13 orang, yang lulus 10 orang. Jadi angkatan 4 kemarin memang masih banyak sekali kuotanya yang belum terpenuhi. Mudah-mudahan nanti di angkatan ke-7 besar-besaran mari bersama-sama kita menjadi agen transformasi pendidikan di angkatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup panjang Bapak Ibu, tapi saya yakin ketika Bapak Ibu nanti menjadi calon guru penggerak, manfaatnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa bertukar informasi dengan teman-teman di TK, di SD, di SMP, di SMA, bahkan di SMK teman-teman kita. Karena di angkatan keempat ini SMK baru dibuka Bapak Ibu. Tidak banyak teman-teman kita yang di SMK, terutama yang guru produktif, itu nggak banyak yang lolos. Jadi harapan saya nanti juga ke depan Bapak Ibu bisa mencoba. Benefit yang didapatkan apa, nanti Bapak Ibu bisa rasakan sendiri. Dan banyak tawaran pemerintah ya yang sudah banyak di YouTube, Bapak Ibu bisa lihat. Mari ikuti dengan sungguh-sungguh, insya Allah sekolah kita akan lebih maju. Kalau banyak guru penggeraknya nanti bisa menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak nanti Bapak Ibu bisa lebih maju daripada sekolah-sekolah yang lain. Kira-kira itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian tadi sudah diperkenalkan deh Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak Afif. Nama saya Eka Putrawati. Saya dari SD Negeri Tanpa Kerja 7 Cilacap Selatan. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi modul 1. Kebetulan untuk jatah saya ini tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk flashback dulu ke pelajaran SD. Kebetulan ini ranah saya. Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau dibesarkan di Keraton Pakualaman Yogyakarta. Nah, semasa mudanya Ki Hajar ini Ki Hajar ini sangat berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama dengan kedua temannya, masih ingat Ibu, Dawud Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau masih sering menentang pemerintah Hindia Belanda. Jadi karena saking beraninya menentang pemerintah kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara ini sering keluar masuk penjara. Kemudian pada tahun 1912 Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Nah, ada nggih alumni taman siswa nggih. Nah, luar biasa nih berarti. Anak buahnya Ki Hajar Dewantara loh ya. Ki Hajar Dewantara punya semboyan, masih ingat ya Bapak Ibu? 1. Eyang Sosrokulodo. 2. Enak Dia Mangunkarso. 3. Tuturi Handayana. Yang artinya Eyang Sosrokulodo artinya di depan memberikan contoh atau menjadi teladan. Enak Dia Mangunkarso
memberi dorongan. Ya. Itu semboyan dari Ki Arja Dewantara yang digunakan sampai sekarang, dan Tukuri Handayani ini masih digunakan dalam dunia pendidikan sampai saat ini. Nah, menurut Ki Arja Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi Ki Arja Dewantara membuat koneksi antara kebudayaan dan pendidikan ini sangat erat kaitannya dan tidak bisa dipisahkan. Dan diimpikan peradaban bangsa yang dicita-citakan diperlukan sebuah fondasi yang kuat atau landasan yang kuat, yaitu pendidikan. Jadi kita sebagai pendidik, tugas kita di sekolah itu bukan hanya membuat anak rajin belajar, mendapat nilai bagus, output lulusan dari sekolah kita lulus dengan nilai yang baik, diterima di sekolah atau universitas yang favorit. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan kita adalah untuk masih slide yang tadi Mas. Untuk mencapai kebudayaan yang kita impikan, yaitu mencapai peradaban, seperti itu ya. Jadi itu inti dari koneksi antara pendidikan dan kebudayaan. Monggo bisa lanjut. Biar cepat selesai nih. Sebentar lagi nih, kemungkinan slide terakhir. Mungkin Bapak Ibu anak-anak suruh bikin asbak, malah ngajari yang tidak benar. Ya mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya bikin dulu ya Bapak Ibu biar tidak ngantuk. SDG dulu nih. Saya minta tepuk-tepuk dari Bapak Ibu biar gak ngantuk. Kalau saya katakan pagi, Bapak Ibu dulu tepuk 1. Kalau saya katakan 2, maaf, salah. Kalau saya katakan siang, Bapak Ibu tepuk 2. Kalau saya katakan malam, Bapak Ibu tepuknya setengah. Latihan dulu. Pagi, siang, malam. Nah, kalau sekarang serius ya Kak. 1, maaf salah. Pagi, siang, malam. Ulangi sekali lagi. Siang, pagi, siang, malam. Pak, pada nyanyi apa? Bapak Ibu semua, selanjutnya karena lanjutan dari filosofi pemikiran Ki Arja Dewantara ini, katanya saya nanti kalau ngantuk tak tampilin Bu Ermi nanti. Nah kalau Bu Ermi nanti speakingnya banyak Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Eka sudah menjelaskan di kondisi alam ya Bapak Ibu. Jadi sejatinya siswa kita itu bukan gelas kan kemudian diisi air Bapak Ibu. Nah sekarang stigma itu dibuang jauh-jauh, bahwa anak didik kita adalah siswa yang memang sudah punya kodrat alam sejak lahir. Contoh sederhana begini Bapak Ibu, saya contohkan misal Pak Handoko. Pak Handoko itu kenapa kemudian sekarang lebih suka menggeluti bidang olahraga? Padahal ketika itu Pak Handoko lulus SMK itu dulu SMK-nya dia listrik kan? Saya otomotif. Pak Handoko ketika kuliah malah ambilnya mesin kan? Saya ambilnya listrik. Karena saya dulu itu juga tidak memahami kodrat alam saya. Kemudian Bapak Ibu guru saya tidak mengarahkan.
Saya nggak tahu mau ngambil apa nih. Bahkan ketika saya lulus itu saya pernah mau ngambil biologi Bapak Ibu. Ditanya kenapa ambil biologi, nggak tahu. Nah, maka Bapak Ibu mulai hari ini, mulai besok Bapak Ibu bisa tajamkan kodrat alamnya anak-anak. Maka saya sampaikan ke Bapak Ibu, ke Bu Lulus, ke Bu Wati ya, ke perusahaan, ayo dibangun. Kalau anak-anak itu belajar di listrik tapi bakat dia kewirausahaan, tajamin aja. Ada yang kegiatan, pelatihan kewirausahaan. Nanti yang dana siapa Mas PKK, nggak masalah. Nah, kenapa? Karena ketika siswa lulus itu dia nggak mesti bekerja ya. Ada yang kepengen berwirausaha. Pak Doko, Danu menajamkan siswa lomba dan lain sebagainya. Ketika dia lulus jurusan mesin listrik, otomotif, multimedia, kemudian jadi atlet, berarti Pak Andoko dan Pak Danu sudah bisa melihat dia bakat di voli, tajamkan aja. Jadi mereka tidak perlu dipaksa Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang kalau Bapak Ibu ngajak, nggak usah marah-marah kalau dia nggak pintar di pelajaran Bapak Ibu. Karena siapa tahu kodrat alamnya tidak berada di situ. Kita tajamin aja. Itu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu nggak usah marah-marah, itu Pak wali kelasnya kan ada ya. Ini putranya di pelajaran saya nggak ngerjain PR saya selama berbulan-bulan, 10 PR nggak dikerjain. Anda perlu bertanya kembali, bagaimana cara Anda menajamkan kodrat alam? Kan begitu ya. Ada yang sampai Bapak Ibu tidak mau absen di kelas, itu salah pesan. Jadi mereka nggak dipahami bahwa kodrat alam mereka sudah punya. Kita tinggal tajamin aja, nggak usah dipaksa diarahin. Saya lihat seperti Pak Danu upload, ini ada yang prestasi poli. Bapak Ibu udah tahu dia pintar poli kan? Nah, ketika olahraga Pak Doko dan teman-temannya bisa tajam. Ayo Mas, besok ikutnya di turnamen ini kamu tak turunin. Nah, itu ditajam. Kemudian ada kodrat zaman Bapak Ibu. Bapak Ibu mesti paham bahwa SMK itu butuh 3 komponen yang harus dia miliki. Pertama adalah knowledge, pengetahuan. Bapak Ibu setiap hari transfer knowledge kan. Kemudian kalau Bapak Ibu berproduktif dia transfer of skillnya, kemampuan keterampilannya. Dan yang ketiga Bapak Ibu mesti sampaikan transfer of value-nya. Bapak Ibu jangan lupa itu. Ada nilai-nilai di mana pada saat siswa praktek misalkan, Bapak Ibu bisa melihat siswa keluar dari bengkel teriak-teriak, maka value-nya nggak dapat. Value-nya nggak dapat Bapak Ibu. Nah, terus bagaimana mereka dilatih untuk menyampaikan di depan teman-temannya ketika belajar, itu juga penting Bapak Ibu. Silakan ada diskusi, sampaikan. Terbukti begini Bapak Ibu. Ada satu kasus kejadian siswa PKL ya di tempat Pak Misman dari saya. Ada siswa yang PKL suruh memperbaiki talang air, jatuh. Ya. Kemudian ketika jatuh, apa yang dia lakukan? Dia bingung. Pak, saya kok di perusahaan dibiarin buat diberi pengobatan. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Akhirnya satu hari dia masuk kembali, yang punya perusahaan bilang gini, Mas, besok mesin bubut kita mau kita jual. Jadi kita sudah nggak menerima siswa PKL. Kira-kira yang dirasakan oleh pemilik perusahaan apa Bu? Pasti kecewa kan? Ada siswa yang PKL, dia nggak memperhatikan keselamatan kerja, kemudian jatuh sampai atapnya berlubang. Nah, kemampuan itu nggak dimiliki anak-anak Bapak Ibu. Dia kembali ke sekolah, tapi minta sarannya. Gampang saya sarankan, ada datang ke sana, temui kepala bengkelnya atau yang punya perusahaannya, sampaikan minta maaf karena Anda ceroboh pada saat bekerja. Kemudian kalau memang harus saya ganti, asbesnya saya ganti. Setelah itu coba lihat tanggapannya. Nah, lain-lain berkenaan dengan kewajiban perusahaan, biar Bapak Ibu yang akan mengunjungi nanti. Nah, kemampuan ini salah satu contoh bahwa kebutuhan siswa sekarang adalah dia harus mampu berkomunikasi dengan baik. Mari dilatih Bapak Ibu. Jangan biasakan mereka hanya mencatat saja. Kasih buku, kerjakan halaman sekian, itu udah kita tinggalkan Bapak Ibu. Nah, mengasah keterampilan silakan Bapak Ibu bisa eksplorasi kecakapan nomor 21 yang akan dibutuhkan oleh siswa kita. Sehingga pada saatnya nanti ketemu dengan perusahaan, mereka rekrutmen apa yang diinginkan perusahaan, mereka punya. Itu. Siswa kita di Panasonic sampai hari ini baik-baik aja kan? Kenapa? Mereka udah dilatih sebelum mereka datang ke Panasonic harus tertib, absen harus tepat waktu,
Mereka berangkat jam 6, jam 5 mereka setelah sholat subuh sudah standby di kantin. Menunggu makan, setelah makan dia persiapan masuk ke pabrik. Harapan saya ketika pulang nanti mereka begitu. Tidak ada siswa datang jam 7 setelah pulang PKL dari Panasonic dan obligasi. Nah, mudah-mudahan di kodrat zaman ini Bapak Ibu juga harus mengupdate diri ya. Tidak ada kata tertinggal. Kemarin saya kirimkan Bu Lulu sama Bu Wati ke Diklat, gitu ya. Ada pelatihan kewirausahaan. Saya nggak izin bawa ke sekolah, tetapi saya daftarkan aja. Setelah itu saya sampaikan. Karena bagi saya, beliau butuh itu, butuh referensi. Punya keberanian untuk membangun di sekolah itu dia butuh referensi. Maka mari kita terus belajar Bapak Ibu. Next Pak Imam. Oke, guru itu sama dengan petani Bapak Ibu. Apa samanya? Sama-sama nanam padi juga. Jadi menurut Jajar Dewantara itu, nah kalau kita orang Cilacap Mapak Dewantara, karena orang Gunung Giri itu Dewantoro. Nah, itu Dewantoro. Nah, saya Dewantara bacanya. Nah, itu dia yang bisa membesarkan padi kan, tapi ada petani. Apakah bisa petani membuat padi itu hasilnya kemudian menjadi durian? Nggak bisa ya. Karena sejatinya dia bisa mampu membesarkan. Kalau memupuk bisa nggak? Memupuk itulah tugas guru. Dipupuk aja siswanya. Tapi kita nggak bisa maksa siswa itu, Mas Anda itu besok harus jadi ahli matematika, nggak bisa. Anda harus jadi ahli agama, nggak bisa juga. Kita nggak bisa memaksa itu. Kita hanya bisa mengarahkan mereka. Nah, maka Bapak Ibu mulai sekarang tugas Bapak Ibu harus sama seperti petani. Dia bisa mengolah lahannya. Lahan yang kurang subur jadi subur dia bisa. Kemudian dia bisa melihat, oh ini tanamannya mulai diserang hama, maka harus apa upayanya. Nah, maka sama. Ketika siswa mulai nakal, Bapak Ibu kemudian tidak potong aja padinya selesai. Anda nggak panen nanti. Nah, maka Anda harus punya strategi bagaimana caranya supaya siswa Bapak Ibu tidak kemudian dipenggal tuh. Kadang-kadang ya, dia nggak dibully di kelas kan, karena tinggi ganteng, tapi yang jelek gitu. Kurang tinggi mungkin. Itu kasihan ya, gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian bernalar kritis, Bapak Ibu latih mereka untuk bernalar kritis. Sesekali Bapak Ibu kasih masalah. Coba anak-anak hari ini belajarnya dengan masalah ya. Nah, misalkan lulus, nih ada sebuah keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak. Kemudian bagaimana membangun kewirausahaan supaya keluarganya kemudian bisa mendapatkan penghasilan kembali. Apa yang kalian pilih coba? Nah, maka dia akan mencoba bernalar kritis di situ. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membangun itu mulai besok. Ajarkan mereka bernalar kritis saya. Sehingga nggak ada siswa kita yang datang ke perusahaan ketemu security, maju gitu kan, maju. Akhirnya nggak ada yang maju juga. Coba Bapak Ibu tes di kelas. Tunjuk jari anak-anak yang mau maju. Nggak ada Bapak. Semuanya diem dulu. Kamu maju ya, baru dia maju kan. Nah, maka ini harus perlu dilatih. Kemudian yang terakhir mandiri Bapak Ibu. Latih mereka untuk mengerjakan pekerjaan secara mandiri. Bapak Ibu harus menghargai siswa yang mengerjakan salah, nilainya kecil, tetapi tidak nyontek Bapak Ibu. Ajarkan mereka untuk itu, bahwa mandiri mengerjakan tugas. Anda harus belajar untuk jujur dan lain sebagainya. Itu penting Bapak Ibu. Maka proses belajar Pancasila, harapan saya Bapak Ibu bisa googling, tularkan ke siswa kita. Mudah-mudahan akan ada perubahan besar sesuai dengan transformasi pendidikan yang diinginkan oleh pemerintah. Itu Bapak Ibu untuk filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya jam 2 sampai setengah 3, setengah jam. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa serap ilmu nanti dari Bu Hermi yang energinya masih luar biasa. Saya tanya sudah makan Bu Hermi? Sudah. Nanti hari ini akan tularkan ke Bapak-bapak semuanya. SMK Dr. Sutomo. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Saya menyadari ini sudah sore, Bapak Ibu sudah waktunya istirahat, ya. Tapi sesuai dengan perjanjian saya dengan Pak Ahul juga untuk memberikan sosialisasi terkait modul 1 dari pendidikan guru penggerak.
harapannya nanti Bapak Ibu semua di sini akan turut juga di pendidikan guru penggerak angkatan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, belajar selama 3 bulan. Nanti mau disingkat jadi 15 menit. Gimana caranya coba? Yuk lanjut aja Mas. Nah, tadi terkait filosofi pendidikan KHD sudah disampaikan oleh rekan kami Bu Eka dan Pak Afif. Selanjutnya terkait modul 1.4 adalah budaya positif. Lanjut. Nah ini kelompok kami Pak Afif dan teman-teman, ada 2 yang absen di sini karena ada kepentingan masing-masing. Oke lanjut. Nah ini apa koneksinya dari filosofi pendidikan KHD dan yang akan kita pelajari bersama selanjutnya, yaitu terkait budaya positif. Jadi berdasarkan filosofi pendidikan KHD tadi sudah dijelaskan bahwa murid itu kita ibaratkan sebagai benih, ya, dan guru ibarat petani. Kita itu hanya petani. Kita tidak bisa menumbuhkan benih jagung untuk tumbuh jadi padi. Tidak bisa mengharapkan seperti itu. Kita juga tidak bisa mengharapkan benih padi atau jagung tumbuh jadi kedelai, gitu kan? Nah, kita dalam menanam jagung otomatis kita akan melakukan treatment untuk menumbuhkan jagung. Kita tidak bisa melakukan treatment untuk menumbuhkan padi, tapi kita terapkan untuk menumbuhkan jagung, begitu? Nah, intinya bahwa kita ya ini memang sangat tantangan buat guru, gimana caranya kita mengoptimalkan yang disebut potensi siswa. Kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada murid. Itu adalah filosofinya, salah satu filosofi juga dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita yang memberikan sesuai kebutuhan murid, sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Tidak semua murid kita akan jadi dokter, betul? Tidak semua murid kita nanti akan jadi arsitek. Nah, ini juga filosofi ini yang nantinya atau yang menjadi dasar dari kurikulum yang akan kita terapkan di tahun depan. Pada mengembangkan potensi siswa. Jadi ya nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Tapi intinya adalah yang mendasari adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, lanjut saja Mas. Sebentar. Langsung saja dari sini. Nah, apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Jadi kita termasuk Bapak Ibu dan saya dulu di saat kuliah belajarnya itu teori stimulus respon, benar nggak? Pernah belajar teori stimulus respon yang mengenalkan kayak Thorndike ya, Pavlov dan sebagainya. Nah, teori-teori ini itu tahun-tahun lama, sudah tahun 1960-an mungkin ya. Nah, di guru penggerak kita belajar teori-teori pendidikan yang baru ya. Yang kita terapkan adalah teori kontrol ya. Jadi sekarang agak serius ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi kita belajar terkait teori kontrol dalam budaya positif ini. Jadi nanti kita belajar apa saja posisi kontrol dulu, kemudian apa yang disebut atau apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita juga akan belajar tentang motivasi, apa saja itu motivasi, dan terakhir ini posisi kontrol manager dan restitusi, apa itu ya. Nanti kita bersama-sama belajar bersama-sama ya. Next. Oke, lanjut. Next. Oke, ini. Oke. Budaya positif atau ekosistem positif. Lanjut, ini tadi sudah dijelaskan. Oke, ini. Jadi perubahan paradigma yang kita inginkan atau yang dari pemerintah inginkan itu kita berubah paradigmanya dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, apa saja yang harus berubah? Yang pertama cara pandang kita terhadap yang namanya disiplin.
Nah, kalau Bapak Ibu mengartikan disiplin itu apa? Taat aturan gitu ya. Taat aturan, pokoknya nggak boleh melanggar dan sebagainya. Lanjut, Mas. Lanjut aja. Nah ini, jadi kalau dalam teori kontrol itu guru dapat mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Ini teori ya Bapak Ibu, bukan bukan saya yang mengarang sendiri. Keren. Oke, lanjut ya. Nah ini filosofinya ada juga. Kan kita dengar istilah merdeka belajar, ya kan? Apa itu merdeka belajar? Ya, merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Ya, itu yang kita harapkan, siswa kita bisa memerintah diri mereka sendiri seperti Bapak Ibu juga sudah menerapkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah siap menjadi teladan. Bapak Ibu siap memberi semangat, memberi dorongan. Nah, tinggal insya Allah siswa-siswi kita ini bisa mencapai kodrat mereka masing-masing dengan optimal. Itu sebenarnya inti dari budaya positif. Oke, masih ada 5 menit yuk. Nah ini nanti kaitannya dengan Pak Nur selanjutnya. Ada peraturan, ada keyakinan. Bedanya apa? Keyakinan itu lebih besar cakupannya daripada peraturan. Nah, yang diharapkan nanti di budaya positif itu kita arahkan ke keyakinan, bukan ke peraturan, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Contoh, misalkan ada sebuah peraturan kita harus memakai helm. Itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Keselamatan. Nah, keselamatan itulah yang merupakan keyakinan. Tahu ya bedanya ya? Jadi peraturan itu muncul karena ada suatu keyakinan. Nah, keyakinan itulah nilai-nilai yang lebih universal. Nah, contoh lagi, kenapa kita ada peraturan memakai masker? Kesehatan, pintar-pintar sekali kesehatan. Nah, jadi ya, peraturan memakai masker itu sebenarnya keyakinannya apa? Keyakinannya adalah untuk menjaga kesehatan. Kita di sekolah anak-anak nggak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, itu peraturan. Kalau masih pakai kata-kata dilarang, tidak boleh, itu berupa peraturan. Tetapi bagaimana mengarahkan ini ke nilai yang lebih tinggi? Kalau tidak boleh berantem itu nilai keyakinannya apa? Persahabatan, oke. Saling menghormati. Tidak boleh datang terlambat, apa keyakinannya? Disiplin, boleh. Bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai itulah yang sebenarnya harus lebih utama dibandingkan peraturan. Gitu? Next. Oke, kesepakatan kelas. Ini contoh yang kami praktekkan ya. Next, Mas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Beberapa waktu yang lalu sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru gerak. Ini saya dan teman-teman anak-anak di SMA 1. Ini awal pembelajaran di awal semester kita adakan musyawarah untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, di situ kami siswa dan guru kelas bla bersepakat untuk mandiri, tanggung jawab, menjaga kebersihan, gotong royong, saling menghormati, terus disiplin, fokus dalam pembelajaran dan sebagainya. Jadi berupa kesepakatan, dan diharapkan dengan kesepakatan itu anak itu dari dalam melakukan ya kesadarannya itu tumbuh dari dalam, bukan karena takut dihukum ada poin atau
takut didenda, takut dimarahi guru, udah nggak ada. Tapi sadar seperti bapak ibu yang sudah dipraktekkan bapak ibu. Oke. Nah ini, dan diusahakan itu nilai-nilai itu adalah munculnya dari siswa, bukan guru yang mendikte. Tapi ini adalah musyawarah, siswa yang menulis, siswa lain yang memberi masukan kesepakatan apa yang akan yang disepakati ini. Next mas. Nah ini datangnya dari siswa. Ini siswa yang ketika muncul dari siswa, mereka sadar diri, sadar bahwa itu memang kesepakatan dari mereka sendiri, bukan guru yang meminta harus gini-gini. Lanjut. Nah satu lagi, kan banyak tuh yang suka mencetak-cetak pakai banner dicetak, ya. Nah kalau saya ini pribadi nih, saya lebih suka yang tulisan tangan anak sendiri, karena itu menurut saya punya value yang berbeda dibandingkan dengan hasil cetakan ya komputer atau sebagainya. Nah nanti ini kita tempel di kelas dipajang. Nah harapannya dengan memiliki kesepakatan itu budaya positif akan muncul di kelas, terciptalah ekosistem yang positif. Begitu Bapak Ibu? Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dan ya, ini tidak hanya dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru penggerak saja, semua bisa mempraktekkan seperti ini. Lakukan hal yang paling kecil minimal dari diri kita sendiri, gitu ya, baru ke orang lain dan sebagainya. Demikian dari saya. Selanjutnya mungkin ada terkait restitusi dan sebagainya akan dijelaskan oleh Bapak Berdaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan berarti terus saya paling penting di sini. Ini sharing aja Bapak Ibu. Pertama ini video kesepakatan kelas yang kami lakukan ketika kebetulan saya masuk di kelas ini di semester awal kemarin. Terus juga ini salah satu contoh saja. Tapi bukan berarti harus seperti ini. Tadi ini ada contoh sendiri. Saya juga punya cara sendiri di SMA. Ini bentuk kesepakatan. Karena yang sering terjadi adalah ketika ada anak bermasalah itu yang disalahkan satu guru BK, yang kedua wali kelasnya. Nggak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Padahal di situ itu harusnya tiap guru mapel kayak saya sendiri itu dia punya kesepakatan kelas dengan anak-anak, bukan mengikuti peraturan yang disampaikan. Peraturan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berbeda. Contoh-contohnya tadi sampaikan bahwa dilarang itu peraturan. Tapi ketika kesepakatan tadi kata-katanya itu mulai disiplin, menghormati teman. Ini salah satu contoh. Agak cepat Bapak. Ini adalah pertama. Ini cepat gak Bapak? Jadi ketika kita masuk, kita memberi sampaikan kesepakatan apa yang harus kita ini saya sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kesepakatan yang ada di kelas itu. Murid baju gitu. Gak apa-apa cukup karena waktu ya. Kita bagi topiknya, kita bagi untuk ditulis apa yang mereka inginkan, bukan saya tadi menyampaikan, bukan kita yang menentukan, tapi anak muncul sendiri. Tadi disiplin kelasnya seperti apa, konten, tepat waktu, tapi tidak ada kata-kata yang dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Setelah itu mereka terus maju satu. Di situ akhirnya anak itu menginginkan kondisi kelas yang seperti apa, otomatis mereka menginginkan seperti yang mereka inginkan, bukan kita yang membuat kelas itu seperti apa, tapi anak yang menginginkan. Umpamanya bersih, terus di situ juga kita nggak terus merdeka seenaknya sendiri, kita juga mengikuti aturan yang ada di kelas itu. Ketika anak menginginkan tepat waktu, berarti kan gurunya juga harus tepat waktu juga. Dari hasil itu akhirnya nanti di gantian restitusi ya Mas ya.
Hasil itu dirangkum, dibacakan, otomatis tiap kelas, kalau saya ngajar 15 kelas, otomatis 15 kelas itu mempunyai kesepakatan kelas yang berbeda-beda. Tidak harus sama. Karena yang dialami anak itu kan mesti berbeda-beda. Kelasnya mungkin ada yang ingin bersih, kelasnya tidak ada bullying, seperti itu. Tiap kelas itu kan berbeda-beda. Kalau yang tadi Pak Afif menceritakan di kelas itu ada yang itu kan otomatis ketika ada kesepakatan kelas nggak mungkin lagi ada anak yang harus dibeda-bedakan. Ketika sudah terjadi kesepakatan kelas, seandainya nantinya ada anak yang bermasalah, nah, itu yang nanti disebut sebagai restitusi. Kita mencari solusi, tidak langsung mengatakan kamu salah, tetapi di situ muncul bahwasanya kita pancing, kita ngobrol, dia akan menyadari sendiri tentang kesalahannya. Bapak Ibu, ini memang tidak mudah lah ya. Kita sebagai guru itu kadang melihat anak yang gemesi aja itu rasanya, ternyata nggak boleh Bapak Ibu. Di paradigma pendidikan yang sekarang itu nggak boleh. Yang video restitusi, ya, segitiga restitusi. Ternyata nggak boleh. Kita harus anak diajak bareng-bareng untuk ngobrol bagaimana solusinya. Ya. Oke, ya dari awal. Nggak usah disebutin. Ya, dimati dulu Mas. Oke, dari awal. Ini salah satu bentuk restitusi. Jadi ini sebuah ceritanya adalah anak itu si Raka ketika pembelajaran saya, anak itu tidak ada. Dia malah ke kantin untuk sarapan pagi. Ternyata kita tidak boleh yang namanya langsung kita marahin atau langsung dibawa guru BK atau kita harus menanyakan alasannya apa. Kita pancing kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati seperti apa. Mau kita saksikan. Oke, Raka, mau tanya, tadi pas pelajaran saya jam kedua, kok Raka nggak ada di mana? Aduh, saya ke kantin Pak bersama teman-teman yang lainnya, bukan sendirian saja. Ngapain? Oh, ini Pak, tadi kan saya dari pagi itu belum makan Pak, jadi saya mules. Iya. Padahal kan Raka tahu tadi itu belum istirahat dalam sidang pelajaran saya juga. Raka tahu dengan kesepakatan kita. Siap tahu Pak. Apa itu? Disiplin dan tanggung jawab Pak. Disiplin apa? Disiplin itu taat kepada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Kalau yang tanggung jawab. Kalau tanggung jawab, bertanggung jawab atas semua yang kita lakukan. Jadi dari ini dengan kesimpulan kita dari kesepakatan kelas. Pertama, Kita mencari solusi, win-win solution seperti yang tadi sampaikan oleh Bu Heri. Memang tidak mudah. Tetapi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Heri, paradigma pendidikan yang sekarang itu sudah berbeda. Kalau tadi Pak Afif menceritakan ketika zaman dulu satu tambah satu ketemunya dua, tapi solusi berikutnya 10 tadi 10 bisa diperoleh dari mana aja. Sama paradigma perubahan pembelajaran sekarang yang kita dapatkan di modul 1.1 dan 1.4 itu sama seperti itu, bahwasanya kita bukanlah super power, orang yang paling betul, orang yang ketika berdiri di depan itu yang paling luar biasa. Tetapi KHD sendiri mengatakan bahwasanya anak itu bukan lagi menjadi objek, tetapi subjek juga. Loh kok bisa? Kita real ketika dalam kehidupannya PJJ yang baru saja kita alami ini, di pandemi ini, coba kalau kita lihat, anak kita itu sebetulnya tanpa bunda pinter loh. Nyatanya mereka PJJ di rumah ketika mengerjakan vokal itu hampir nilainya mesti 8, 9, 10 tanpa pembelajaran. Karena apa? Pembelajaran yang sekarang tidak harus tatap muka. Pembelajaran sekarang bisa dilakukan dengan dunia maya yang sekarang banyak sekali. Dan anak itu kalau saya sendiri di sekolah saya merasa bahwa ketika anak di sana jauh lebih pintar daripada guru.
Itu yang terpenting, bahwasanya kita hanya bisa mengarahkan. Cuman kadang kita kalau sudah berdiri di depan sendiri seperti ini, ngerasa saya paling benar, ngerasa saya paling jago. Ketika kita ngobrol duduk bareng, mulai tadi Pak Afif cerita ketika di listrik dan etika dan lain sebagainya, ternyata kan anak itu sekarang bukan lagi menjadi objek yang kita cekokin tiap hari, tetapi juga subjek yang kadang kita sendiri juga banyak belajar dari mereka. Kita mulai ngajar, mungkin kemarin kita belajar tentang Google Classroom, anak nggak diajari bisa di rumah. Kita mungkin kemarin pakai umpamanya ada Google Form dan lain sebagainya. Ternyata anak mengerjakan di rumah nggak perlu belajar, hanya melihat itu tuh gampang. Apalagi umpamanya yang kita punya Bu Eka itu di SD, ternyata juga sama. Anak-anak belajar Google Form, Google Classroom dan lain sebagainya, nggak perlu yang namanya itu. Makanya perlu kami sampaikan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah seperti yang tadi saya katakan di situ, bukan berarti saya contoh seperti itu paling benar, enggak. Kita sama-sama belajar. Bu Eka, Pak Afif pun sama. Kita semuanya belajar. Oh iya, ternyata pembelajaran yang sekarang sudah sangat jauh sekali dengan apa yang kita dapatkan dahulu. Dulu kalau saya di guru seni itu menganggap bahwasanya dulu guru saya ketika gambar apa harus contoh. Ternyata sekarang tidak seperti contohnya itu seperti itu. Makanya kalau saya di sekolahan punya, tadi kalau Pak Afif cerita kewirausahaan, kalau saya nggak ada, kalau mengikuti pelajaran tempat saya nggak ada, tapi saya bikin yang namanya YouTube sekolah. Kalau Bapak Ibu melihat YouTube sekolah kami itu insya Allah lebih lingkungan Cilacap Banyumas itu paling besar, karena di situ selama pandemi anak itu nggak mendapatkan pelajaran, tetapi mereka ingin kreasi. Ternyata mereka cuma butuh, bukan saya untuk ngajari, mereka lebih jago daripada saya, tetapi mereka hanya butuh wadah, fasilitas. Kalau saya melihat di sini fasilitas sudah luar biasa, tetapi di tempat kami sampai karena anak-anak yang memang sebetulnya lebih pintar daripada guru, ya kita hanya menyediakan dukungan saja. Kadang alat itu dibawa dari anak sendiri. Makanya ketika pembelajaran seperti ini yang nanti konsepnya prototipe kurikulum prototipe itu yang konon ceritanya saya sendiri juga belum baca kalau saya, nanti pembelajaran itu disesuaikan dengan keinginan anak. Katakanlah kalau Bu Emi di matematika, belajar matematika itu matematika 1, matematika 2, matematika 3 sampai berikutnya. Cuma saya belum tahu juga pembelajaran seperti apa. Karena mungkin kalau di SMK iya, kalau di SMA tempat kami kan gini, anak nggak bisa, anak pintar di seni sama saya, tetapi akan dianggap bodoh sekali ketika nggak ketemu, nggak bisa sama Bu Emi di matematika. Padahal dia bisa mengembangkan sekolahnya dan lain sebagainya. Itu saja Bapak Ibu, singkat bahwasanya guru bukan yang paling hebat, bukan yang paling itu, kita sama-sama belajar. Terus anak tidak harus dihukum. Yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kami, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam pembelajaran setiap hari. Mohon maaf untuk Bu Erni, saya sedikit bertanya tadi dengan mengatakan kata-kata menghamba kepada murid. Jujur, saya tergelitik dirinya saya. Nah, setahu saya hamba itu adalah sebutan makhluk kepada sang khalik atau pembantu pada majikan yang menghamba saya. Nah, kalau seorang guru saya, kalau seorang guru menghamba kepada murid itu maksudnya bagaimana? Tolong dijelaskan, saya agak tergelitik kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita buka lagi, itu bukan perkataan dari saya, juga bukan dari perkataannya Kementerian Pendidikan, tetapi itu adalah perkataan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Tetapi jangan dihakimi secara sependek itu, karena kalimatnya sangat panjang, ya. Coba bisa nggak Pak kalimat lengkapnya? Jadi guru itu menghamba pada murid bukan untuk mendapatkan penghargaan dari murid, tetapi semata-mata hanya untuk ini loh, melayani ya. Kalau bahasanya itu bukan melayani,
Pak? Bukan membimbing, menuntun. Nah, kata-katanya adalah menuntun pada perkembangan potensi siswa. Kalau mau boleh di search di YouTube apa di Google yang kalimat lengkapnya. Tetapi itu sekali lagi bukan kalimat sependek itu ya Pak. Jadi ada konteksnya dan menurut saya itu bukan menghamba kita seperti mendewakan, itu bukan. Tetapi kita benar-benar ngikuti apa kemauan siswa, apa yang dibutuhkan, tanda kutip dibutuhkan. Kembali lagi korelasinya ke kurikulum prototipe. Kalau Bapak Ibu sudah membaca sekilas, nanti di kurikulum prototipe itu kalau di SMA ya, tidak ada lagi pengkotak-kotakan jurusan IPA, IPS, bahasa. Sudah tidak ada. Tetapi apa? Anak ini besok mau jadi apa? Ketika dia mau jadi arsitek, mungkin dia tidak perlu ngambil pelajaran biologi terlalu banyak. Beda dengan yang mau jadi dokter, dia bisa ambil porsi biologi lebih besar. Gitu ya. Kalau dia mau jadi seniman, mau jadi penyanyi, ya nggak perlu lah ambil matematika peminatan misalnya. Kan ada matematika wajib, matematika peminatan nggak perlu diambil. Fisika nggak perlu, cukup dia mapel-mapel yang mendukung besok dia mau jadi apanya gitu kan. Jadi sebenarnya itu di luar negeri sudah menerapkan siapa sebenarnya tokoh Ki Hajar Dewantara itu populer loh di luar negeri Bapak Ibu. Kita yang kadang hanya sebagai Putri Handayani itu taunya, saya termasuk ya kan. Padahal pemikirannya itu sudah mendunia, ya termasuk student center learning itu sebenarnya pemikirannya Ki Hajar Dewantara dari kata menghamba pada murid itu adalah berpusat pada murid, gitu maksudnya. Gitu ya Pak? Ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang. Harusnya berpun menghamba para murid sama Bapak. Menghamba kan harusnya ke sana gitu. Tapi ketika mendapat penjelasan maksudnya adalah secara kontekstual itu kita mencoba untuk semuanya harus berpihak pada murid. Kemudian kita juga harus berpusat pada murid, seperti itu kira-kira. Nah, kalau konteks itu dirasa kurang nyaman dengan bahasa itu nggak ada masalah sih. Kalau saya, kita bisa ganti dengan bahasa yang lebih nyaman dan lebih mudah diterima oleh hati. Menurut saya begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi di dalam konteks kita belajar apapun maka kita mesti melihat ini konteksnya bicara dalam hal apa. Ketika kurang tepat ya sudah kita coba geser saja pendekatannya lebih kepada kata-kata yang bisa diterima oleh hati kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sama kayak hukum kekekalan energi misalnya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan gitu. Ketika saya kuliah, dosen saya protes Bapak. Semua bisa diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Masa energi nggak bisa? Itu sama. Jadi secara pengetahuan mari gunakan pendekatan yang lebih bisa diterima, tidak ada masalah. Tapi konteksnya harus sama. Itu oke? Ada lagi Pak Wisnu? Mau bertanya ke siapa Pak? Wah, menjawab, tapi kalau nanti nggak pas karena kita juga masih sama belajar Bapak. Ketika pamong itu ya sama dengan guru sebetulnya. Ketika kita kemarin membelajar pamong itu ya guru. Saya malah jawabnya seperti ini. Ketika ini enggak lateral jawab, tapi mudah-mudahan bisa jawab. Ketika di sebuah organisasi ya, katakanlah apa namanya lembaga, kalau ceritanya kok nanti ada yang kurang pas terus dihidup dan terus tarik. Jadi kadang istilah-istilah itu sebetulnya persis yang kita lakukan ketika di taman siswa mungkin tadi pamong gitu ya. Kalau guru biasa guru ketemu di sekolah SD itu udah berbeda lagi. Itu muncul ustadzah seperti itu. Maksud saya hal-hal seperti yang tadi ditanyakan mungkin itu hanya sepengetahuan kita ketika kemarin kita mengikuti ya itu satu sebutan kalau di
agama Islam sebagai kiai, tapi bukan seperti itu. Tapi ki itu jabatan kedudukan yang lebih tinggi. Ketika Ki Hajar Dewantoro itu kedudukannya sebagai orang yang dipanuti oleh yang lainnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya sering kita lalui, tapi istilah itu yang membuat kita kadang mendapatkan hal-hal yang baru. Mungkin seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Nur. Saya nambahin sejauh pengetahuan saya ya Pak. Jadi kita tarik kembali. Ki Hajar Dewantoro itu lahir dengan nama siapa Bapak Ibu? Depannya Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Jadi beliau adalah Ndoro lah bahasanya ya kan? Ya, priayi, kaum priayi. Tetapi priayi ini, Raden Mas Suwardi Surya Ningrat itu ceritanya, beliau juga seorang kolumnis yang aktif. Jadi menulis kritik-kritik terhadap pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Tulisannya yang paling populer dan mendapat kritik tajam dari pemerintah Belanda apa Bapak Ibu? Ini mungkin ada guru sejarah. Seandainya saya seorang Belanda, als ik Nederlander was. Nah, itu ceritanya dia mengkritik pemerintah Belanda, ya, yang sangat tajam. Dengan kritikan-kritikan itu akhirnya Suwardi ini diasingkan, sempat beberapa kali diasingkan. Tetapi, nah, diasingkan itu menurut kita negatif ya, terlihat itu negatif, terlihat itu menyengsarakan. Ternyata Suwardi di sana malah justru belajar. Di negara Belanda itulah dia belajar teori-teori pendidikan. Yang menginspirasi beliau itu adalah Froebel dan sebagainya, beberapa ahli pendidikan yang terkenal ya, termasuk Froebel salah satunya. Nah itu kemudian ketika Ki Hajar waktu itu masih Suwardi ya, Suwardi kembali ke Indonesia, beliau ingin memerdekakan rakyat Indonesia ya untuk pendidikan. Jadi waktu itu pendidikan kan hanya dimiliki oleh kaum pribumi ningrat, tetapi dia ingin memberikan pendidikan itu siapapun bisa. Nah itulah mendirikan taman siswa. Nah untuk mendekatkan dia dengan rakyat, karena dulu kan kalau sama Ndoro itu agak sungkan. Untuk mendekatkan dia pakai istilah Ki, dia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantoro sejak usia, kalau nggak salah ini silahkan dicek lagi, sejak usia 40 tahun. Begitu? Nah untuk mendekatkan, intinya mendekatkan dengan rakyat, dengan murid ya. Begitu? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu luar biasa, karena ada ibu yang belum masak, kasihan. Saya cukupkan saja, lain-lain nanti bisa bertanya sendiri, boleh bertanya ya, nanti dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu kami akhiri untuk kegiatan pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat hari ini. Dan kalau nanti diizinkan kami ingin foto bersama Bapak Ibu. Kemarin Panasonic kita lupa ya. Ada RJ Panasonic datang, kita nggak foto bersama. Nah hari ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berkesempatan bisa foto bersama, sehingga kita punya file yang cukup lengkap. Terima kasih, saya cukupkan. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.